Kita selalu mikir, ilmuwan itu kayak profesor tua dengan gelar panjang, duduk di lab keren, papan tulisnya penuh rumus. Tapi faktanya, sejarah paleontologi justru dimulai dari seorang gadis miskin. Dia nggak pernah sekolah formal, tapi hidupnya di tebing curam pesisir Inggris yang bikin dia bisa menemukan rahasia besar bumi. Namanya Mary Anning. Di usia 12 tahun, dia nemuin tengkorak raksasa, mirip buaya laut, yang akhirnya mengubah cara dunia melihat masa lalu. Awal abad ke-19, kota kecil Lyme Regis di Inggris. Setiap musim dingin, tebing kapurnya runtuh dan seringkali menyingkap fosil-fosil kuno jutaan tahun. Mary lahir pada 21 Mei 1799 dari keluarga miskin. Dari 10 bersaudara, cuma dia dan kakaknya Joseph yang selamat sampai dewasa. Ayahnya Richard kerja jadi tukang kayu sambil nyari fosil buat dijual sebagai kerang aneh demi nambah uang makan. Rumah mereka pernah hampir kebanjiran karena badai. Tapi Mary dan Joseph selamat karena terbiasa hidup susah dan belajar langsung dari alam. Mary cuma sempat sekolah di kelas minggu, tapi dia haus ilmu. Buat dia, tebing-tebing kapur di Lyme adalah sekolah yang sebenarnya. Tahun 1811, Mary baru 12 tahun. Kakaknya Joseph nemuin tengkorak aneh di tebing. Mary lanjut menggali sendirian sampai akhirnya dapat fosil utuh. Panjangnya 5 meter. Makhluk itu awalnya dikira buaya, tapi ternyata reptil laut purba dari 200 juta tahun lalu yang kita kenal sekarang namanya Ichthyosaurus. Waktu itu, orang Eropa masih percaya bumi ini umurnya cuma 6.000 tahun, sesuai kisah Alkitab. Tapi fosil Ichthyosaurus jadi bukti kalau ada dunia sebelum manusia dan ada makhluk-makhluk yang udah punah. Penemuan ini bikin geger dunia sains. Sir Everard Home meneliti spesimen itu, tapi dia nggak nyebut Mary sama sekali. Lebih parah lagi, dia malah ngaku-ngaku kalau itu penemuannya sendiri. Padahal fosil itu Mary yang gali dengan tangannya sendiri di tebing. Orang-orang mulai bertanya, kalau ada reptil laut purba kayak gini, makhluk aneh apa lagi yang pernah hidup di bumi? Mary nggak berhenti di situ. 1823, dia temuin Plesiosaurus, reptil laut yang berleher panjang yang disebut orang-orang sebagai monster air. Dan 1828, dia nemuin Pterosaurus, reptil bersayap. Ini temuan pertama di luar Jerman. Dia juga nemuin fosil tinta cumi purba atau belemnite dan corpolite atau kotoran fosil yang bantu ilmuwan memahami pola makan Ichthyosaurus. Semua temuan ini bikin geologi dan paleontologi berkembang pesat dan bahkan jadi fondasi buat teori evolusi Charles Darwin. Walaupun penemuannya mengguncang dunia, hidup Mary tetap miskin. Keluarganya cuma bisa bertahan dari hasil jualan fosil. Dan seringkali dibayar murah karena Mary dianggap cuma penjual biasa. Dia gak pernah diundang ke Geological Society karena perempuan dilarang masuk sampai tahun 1904. Banyak ilmuwan pria nge-publish hasil riset pakai temuan Mary, tapi jarang banget yang mau nyebut namanya. Tahun 1835, Mary sempat krisis. Dia investasiin uangnya ke orang yang salah dan kehilangan semua tabungannya. Untungnya, sahabatnya Henry de la Becque bantuin Mary dengan menjual lukisan untuk menggalang dana. Lalu tahun 1838, William Buckland berhasil meyakinkan British Association for the Advancement of Science dan pemerintah Inggris untuk memberi Mary pensiun seumur hidup, yaitu sekitar 25 pound atau 500 ribu rupiah per tahunnya. Itu jadi bentuk pengakuan atas semua kontribusinya di dunia geologi. Mary bukan cuma pemburu fosil, dia pejuang sejati. Gak punya gelar, sering dipandang sebelah mata, hidupnya pas-pasan di rumah kecil dekat tebing pantai. Tapi dia punya satu hal yang gak bisa direbut siapapun, integritas. Dia teliti banget, nulis catatan tangan tentang fosil, bikin sketsa anatomi, sampai membandingkannya dengan hewan-hewan yang hidup sekarang. Dia nekat melawan norma di zamannya. Perempuan miskin dari kelas pekerja kok berani masuk dunia sains yang dinominasi pria-pria elit.
Mary meninggal 9 Maret 1847 karena kanker payudara. Umurnya 47 tahun. Ironisnya, Geological Society yang dulunya nggak menganggap perempuan baru membaca pujian untuknya setelah dia meninggal. Dan 3 tahun kemudian, di 1850, dipasang kaca patri di gereja Lyme untuk mengenangnya. Pengakuan terus datang, tapi sayangnya terlambat. Dialah yang menemukan Pterosaurus pertama Inggris, kantung tinta Belemnite, dan Corpolite atau feses fosil jadi bidang studi baru. Sekarang, namanya dipajang di Museum Lyme Regis. Ada patungnya. Bahkan Royal Mint bikin koin khusus tahun 2021. Royal Mail juga keluarkan perangko khusus di tahun 2024. Mary mengguncang sains dengan cara yang gak pernah diduga siapapun, yaitu bukti kepunahan. Kalau dinosaurus yang besar aja pernah hidup lalu punah, berarti kehidupan itu rapuh, mungkin bahkan untuk manusia sekalipun. Dan karena dia, ilmu geologi menemukan bumi ternyata berumur ratusan juta tahun. Dan paleontologi jadi ilmu baru karena metode sistematis untuk analisis fosil ala dia. Dan juga jadi inspirasi perempuan. Dia membuka jalan agar perempuan bisa masuk dunia sains. Bahkan Charles Darwin membaca temuannya sebelum menerbitkan teori evolusi pada 1859. Mary ikut jadi bagian dari cerita besar tentang asal-usul manusia. Kisahnya hidup lagi lewat novel Remarkable Creatures 2009 dan film Ammonite 2020. Meski hubungan romantis Mary dan Charlotte di film itu cuma fiksi, setidaknya media ini membantu dunia mengenal dia. Mary Anning sekarang bukan lagi penjual fosil kecil dari Lyme, tapi pelopor sains modern. Bayangin, gadis miskin tanpa gelar yang nyaris hilang dari sejarah, berdiri di tebing berbahaya, menggali tulang yang tersembunyi selama jutaan tahun, hanya untuk membuka rahasia dunia yang hilang. Dia bukan profesor, tapi dia bagaikan kelasnya sendiri. Setiap kali kamu baca buku dinosaurus atau nonton film Jurassic, ingat, semua itu ada karena Mary Anning. Dia melawan batu, melawan sistem, dan melawan waktu. Gadis kecil penjual fosil yang kini diakui sebagai ibu paleontologi dunia. Kalau kamu ikut merinding dengan kisah Mary, like dan share video ini. Tulis di komentar bagian mana yang paling bikin kamu kagum dari Mary Anning. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Karena pahlawan gak selalu pakai toga, kadang cukup berani bermimpi dan terus menggali.